Di situ datanglah ke Saung di Daman. Alhamdulillah mengawal Pak biasa jadi upah biasa dibuat pembalai dan kami tokoh karena sejarah bahasa bukan biasa jangan selalu banget itu suasana kelas. Kira-kira kalau hari ini kondisinya seperti ini, Anda mau masuk ke sini? Jujur aja, nggak apa-apa. Karena kalian mentalnya tak baca semua. Ini ceritanya ini sama. Ini suasana setak. Agama hidup terarah dengan ilmu hidup indah, dengan seni hidup itu lebih indah. Kebetulan saya lebih indah, ya. Terus bahkan pada desa Komisi 8 DPR waktu itu pemerintah harus mau pada yayasan Nabi Cendekia yang imbang pada pendidikan anak Indonesia. Lalu Bapak mengatakan SMP Cendekia Sumeka lembaga pendidikan pertama dan utama di Desa Padusunan sejak 70 tahun Indonesia pasca merdeka. Jadi kita harus bangga di sini. SMP yang pertama 70 tahun setelah merdeka dari tahun 45 menuju 2015. Tengah biasa mencari kehidupan biasa diwai baik-baik paling dan pas tapi tokoh karena sejarah bahasa bukan jasa jangan selalu lupakan sejarah. Suasana kelas, anak-anak. Kira-kira kalau hari ini kondisinya seperti ini, Anda mau masuk ke sini? Jujur aja, nggak apa-apa. Kakak kalian mentalnya nggak banyak semua. Ini mentalnya kalau nggak salah ya ini siapa? Ini suasana sepatu di depan masjid. Mereka pintar semua. Karena apa? Bangunan satu-satunya cuma itu. Timur ke barat, selatan ke utara. Wali ya? Ya, wali band. Nah, jadi kalau sudah terbiasa dengan itu, sekarang masalahnya, Pak, bagaimana buku saya ini? Saya kelas berapa? Kelas 9 menghadapnya ke arah apa? Timur. Tulisnya paling atas timur. Bukan itu. Ini peta, syarat peta itu atasnya utara. Jadi tetap aja yang atasnya utara berarti ke sebelah sini selatan. Ngerti nggak? Oh, jadi Bapak saja menulis di board di sini. Oh, ke sana kan pasti sini kan utara, ini selatan, ini
aliran ini ke sini berapa derajat? 90 berarti kalau Bapak bilangkan arah jam 3 berapa derajat? Oh, kan ini arah utara. Nah, ngerti nggak? Ketika Bapak menghadap ke arah barat, di kertas utara itu tetap di atas. Ya, ngerti nggak? Ngerti kalau jadi jangan Pak, akhirnya paling kanan, paling selatan dulu, selatan gitu. Oke. Nah, gitu. Kalau udah, nih sekarang kan ada yang kasih tentang kenapa ini arah mata angin penting? Karena bagaimana kalian bisa kelak menjadi seorang tentara, bisa kelak kalian jadi BMKG, kelak kalian mau jadi pelayaran, misalnya menentukan arah mata angin kan tahu. Jadi kalau nggak tahu arah mata angin gimana nantinya? Tahukah kalian bahwa ini pesisir pantai? Di sini kan ada apa? Ada perahu, ada angin darat dan angin laut. Angin darat kemana? Ini laut ceritanya, ini daratan. Jadi angin laut itu yaitu angin dari darat menuju ke laut. Apa? Ujungnya angin laut itu berarti dari darat ke, kalau angin darat dari angin darat ke, dari laut ke ini angin laut biasanya malam hari, datangnya dari sore hari. Jadi para nelayan dulu sebelum ada mesin membentangkan layarnya, lalu menggunakan tenaga angin ke tengah untuk menjala ikan di sini. Pulangnya bagaimana? Menggunakan angin darat yang dari laut ke darat. Ujungnya ingat ya, ujungnya angin laut itu berarti darat ke laut. Kalau angin darat itu dari laut ke darat. Ngerti ya? Nah, belum lagi misalnya kan banyak sekali. Jadi arah mata angin ini pengetahuan bisa. Nah, ada yang mau di tentara kan? Bisa di medan perang nanti. Misalnya komandan, kalian tuh di barisan paling depan, barisan depan. Lalu kata komandan, ada musuh arah jam 3. Jam 3 wah semua di kanan. Ada musuh di 90 derajat. Oh, sama kanan. Ada musuh di 180 derajat, berarti berputar sana. Misal itu supir tank baja untuk menembakkan rudal itu menggunakan derajat semuanya. Kapal musuh ada di 45 derajat, wah langsung kecepungan derajat itu mati. Salah satu 90 derajat yang paling mudah itu apa? Ini apa? Ini siku-siku ini adalah 90 ya. Kalau ini 180 derajat bagaimana? Salahnya sore datar kan, mau ya sikunya ngaya ke nang. Oke, kembali lagi ke tadi, ke soal tadi. Jadi jangan bingung. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nanti tiap kelompok menyampaikan. Saya ditugaskan untuk apa? Menulis provinsi misalnya, dan itu tengah-tengah itu sekalian bisa ditugaskan desa, berarti di desa itu desa Panjuran di sini, Cianjur berarti di sini, Cianjurnya provinsi berarti Jawa Barat di sini. Oke, kan peta Google Maps itu sudah diketahui dari kemarin ya, sudah tahu udah jelas. Nah sekarang dikasih waktu 5 menit untuk nanti dibacakan.
Saya sangat berdoa atas saya sangat terharu atas perjuangannya pada waktu itu untuk membangun sekolah ini, dan saya akan mengambil dasar dengan cara melestarikan sekolah ini semaksimal mungkin. Dalam kondisi kita lahir Tuhan. Ini juga, ini juga. Oke, Ismail. Ya, pertama. Jadi kasih waktu lagi 5 menit lagi. Saya sangat terharu atas perjuangannya pada waktu itu untuk membangun sekolah ini, dan saya akan mengenang dasar dengan cara melestarikan sekolah ini semaksimal mungkin. Angkatan Darat, guru, polisi, daerah pesisir, pasar ikan, nelayan, pembuat perahu. Saya menghormati kedua orang tua kalian, ayah ibu kalian. Nah, dari sejarah juga bisa memaknai dalam segala kondisi harus bahagia. Bahagia. Bakal mah 5.000 manyun, kemarin saya mulai itu seri. Itu anak-anak SD zaman dulu. Sekarang segala kondisi ada uang jajan apa, tidak ada uang jajan tetap semangat. Jadi jangan mainin mengeluh ke orang tua kita, bukan waktu itu saat ini. Oke, dari situ sekarang kita naik ke keberadaan kita, yaitu SMP Cendekia Surahiga itu berada di lokasi mana? Kita sepakat dulu. Kalau ini bisa urus sana. Pas minggu masih habis itu datanglah ke Saung ini gaman. Alhamdulillah kawan-kawan kan biasa jadi kehidupan mereka sendiri baik baik
tapi tokoh karena sejarah bahasa bukan biasanya jangan sesuatu lupakan sejarah. Oke, ini suasana kelas. Kira-kira kalau hari ini kondisinya seperti ini, Anda mau masuk ke sini? Jujur aja, Bapak. Karena kalian mentalnya nggak baca semua. Ini ceritanya tentang ini sama. Ini suasana sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitriani Hidayat. Saya merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Cendekia Sukahegar. Dan saya juga merupakan rekan sejawat dari Bapak Dery Busairi SE yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan Piloting 1 Kabupaten Cianjur. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Dery Busairi SE sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran Understanding by Design, di mana UBD ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mendesain pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dengan alur yang kita kenal atau alur yang kita sebut dengan backward design. Pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery, beliau telah menerapkan pendekatan Understanding by Design ini dengan tepat, di mana pada awal pembelajaran Bapak Dery menyampaikan tujuan pembelajaran ini secara mendalam. Dalam artian beliau lebih berfokus pada tujuan pembelajaran. Lain halnya dengan pendekatan forward design yang lebih berfokus pada aktivitas belajar. Nah, langkah dalam UBD ini atau langkah dalam Understanding by Design ini ada 3. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan assessment, dan yang ketiga aktivitas belajar. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini, Bapak Dery sudah melibatkan keempat unsur pokok penyusunan tujuan pembelajaran. Yang pertama audience, yang kedua behavior, condition, dan degree. Yang pertama audience yaitu peserta didik yang ada pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery Busairi ini sejumlah 26 peserta didik. Yang kedua yaitu behavior. Nah, di dalam unsur yang kedua ini ada hal yang menarik bagi saya. Karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak Dery ini yaitu memahami dan memiliki kesadaran diri akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Bapak Dery memberikan perilaku yang diberikan oleh Bapak Dery ini yang berkaitan dengan lingkungan terdekatnya. Beliau melibatkan media pembelajaran berupa tayangan video sejarah SMP Cendekia Sukahegar. Kenapa beliau memilih sejarah SMP Cendekia Sukahegar? Karena tadi untuk memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya, jadi melibatkan lingkungan terdekatnya yaitu SMP Cendekia Sukahegar. Yang ketiga yaitu condition atau kondisi peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu degree, artinya tingkat keberhasilan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang dicapai. Karena tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya yaitu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Karena Bapak Dery ini menayangkan sebuah tayangan video berupa sejarah SMP Cendekia Sukahegar, maka tingkat keberhasilan siswa terhadap tujuan pembelajaran juga menurut saya sudah berhasil. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan assessment. Dalam menentukan assessment, pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery ini, peserta didik diberikan tes lisan atau tanya jawab yang berkaitan dengan sejarah. Nah, di dalam ini KSE atau kompetensi sosial emosional yang diangkat yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Kenapa kesadaran diri? Karena peserta didik diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah dirinya masing-masing, sejarah dirinya sendiri, sejarah yang berkaitan dengan keluarganya, sejarah yang berkaitan dengan orang tuanya, dan mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery Busairi SE ini yaitu pemahaman konsep atau memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu respon dari peserta didik juga sangat aktif atau sangat responsif. Mereka dikenalkan dengan sejarah sekolahnya sendiri, sejarah SMP Cendekia Sukahegar
Sukahegar, di mana tempat mereka memijakan kaki untuk mencari ilmu. Maka timbullah kesadaran diri dari dirinya masing-masing untuk selalu semangat pergi ke sekolah, untuk selalu semangat sekolah, dan mengingat perjuangan para tokoh-tokoh untuk mendirikan sekolah SMP Cendekia Sukahegar. Oleh karena itu, pada pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery ini sangat aktif, sangat responsif. Ada aktivitas tanya jawab, ada aktivitas saling mengemukakan pendapat dari peserta didik terhadap materi sejarah ini. Sukses terus untuk Bapak Dery Busairi SE, dan sukses juga untuk seluruh peserta PPG dalam jabatan Piloting 1 Kabupaten Cianjur. Pergi ke pasar membeli aqua, pulangnya tak lupa membeli es. Sekian umpan balik dari saya, semangat berproses dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.